Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang kukasihi, marilah kita masuk dalam ibadah keluarga. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan, menyelamatkan, dan yang menyertai dunia ini dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ria 38 bait 1, 2, dan 3, Ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersatu hati menghadap kehadirat-Mu. Kami semua mengucap syukur, kami mengakui, kami merasakan Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara jiwa raga kami. Kami bersyukur atas segala kasih, karya, dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, sungguh besar kasih, karya, dan berkat-Mu untuk kami semua, sungguh kami bersyukur. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mengakui dalam perjalanan hidup kami sering terselip dosa dan kesalahan kami, baik kami sadari atau tidak kami sadari. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Kami saat ini sangat rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan berfirman kepada kami semua. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mendapat pencerahan dari firman-Mu dan mengerti firman-Mu, memahami dan dimampukan untuk melakukannya. Tuhan, bersabdalah,
kami telah siap membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang saya baca untuk kita semua. Demikian persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi, pada saat ini kita masih di dalam bulan keluarga. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi keluarga yang rukun. Mengapa? Karena ini tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan memerintahkan berkat untuk orang yang rukun. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan berkat untuk orang yang rukun. Oleh sebab itu, marilah kita di keluarga kita menjadi keluarga yang rukun. Jadi supaya kita menciptakan suasana surga di rumah kita, di keluarga kita masing-masing. Nah, pada saat ini ada 5 yang perlu kita renungkan tentang rukun ini. Ada 5 yang pertama, rukun yang pertama adalah kita rukun dengan Tuhan, yaitu mengenal, mengasihi, dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, nomor 1 ini mengenal, mengasihi, dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, baik itu dengan berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan memuji memuliakan nama Tuhan, mengadakan ibadah bersama, itu dalam rangka mengenal, mengasihi, dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi berkeluarga bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, itu dalam rangkanya mengenal, mengasihi, dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus juga rukun dengan diri sendiri. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi dengan Tuhan, rukun dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus juga rukun dengan diri sendiri. Kita mengenal, mengasihi, dan juga komunikasi yang baik dengan diri sendiri. Jadi diri sendiri ini jangan dimarah-marahi terus, jangan membawa beban masa lalu. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri dan juga menjaga kesehatan kita, itu juga dalam rangka mengasihi diri sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus juga rukun dengan keluarga. Rukun dengan keluarga ini mengenal, mengasihi, dan komunikasi yang baik dengan keluarga. Ya, jadi kita harus yang pertama ini mengenal masing-masing anggota keluarga kita,
apa yang disukai, apa yang tidak disukai oleh anggota keluarga kita, baik oleh ayah, oleh ibu, oleh anak, oleh adik, kakak, dan sebagainya. Apa yang dia sukai, kita harus mengenal dan kita mengasihi, dan juga marilah kita komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita. Itu yang jadi rukun, yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni antara satu dengan yang lain itu. Jadi bulan keluarga ini kita diingatkan lagi supaya kita dalam keluarga itu menjadi keluarga yang rukun dan menjadi berkat bagi sesama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita harus juga mengenal, mengasihi, komunikasi yang baik dengan semua orang, rukun dengan semua orang, baik itu dengan tetangga, dengan teman kerja, dan dengan semua orang. Itu kita harus juga mengenal, mau mengasihi, dan juga komunikasi yang baik. Itu yang keempat. Yang keempat ini rukun dengan semua orang. Dan yang terakhir, yang kelima, kita juga harus rukun dengan alam ini. Seperti firman Tuhan, sekedar contoh misalkan Kejadian 2 ayat 15, bahwa tugas kita manusia ini adalah untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Sehingga kita juga harus rukun dengan alam. Apa yang diinginkan oleh alam, kita harus memahaminya. Karena kalau kita mencintai alam, alam pun juga akan mencintai kita. Oleh sebab itu, marilah kita juga mencintai alam ini. Tentu marilah kita juga dengan memanfaatkan lahan pekarangan kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu dengan pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kalau kita rukun dengan alam ini, maka kita pun bisa juga berdaulat di dalam pangan keluarga, sehingga kita tidak dapat berkekurangan. Berdaulat itu artinya bahwa kita butuh apa-apa nggak usah beli karena sudah tersedia di pekarangan kita, di keluarga kita masing-masing sudah tersedia. Oleh sebab itu mari kita usahakan memanfaatkan pekarangan yang ada, kita rukun dengan alam ini. Itu ada 5. Jadi rukun dengan Tuhan, rukun dengan diri sendiri, rukun dengan keluarga, rukun dengan semua orang, dan rukun juga dengan alam ini. Sehingga kalau digambar itu menjadi salib. Vertikal ke atas rukun dengan Tuhan, titik tengah ini, perapatan ini rukun dengan diri sendiri, dan yang ketiga rukun dengan keluarga, dan yang keempat rukun dengan semua orang, dan yang kelima vertikal ke bawah rukun dengan alam. Dan sebagai penutup, pada saat ini kita pun juga diingatkan bagaimana caranya supaya rukun. Kita harus punya pola hidup can I help you. Apa itu can I help you? Apa yang harus aku lakukan untuk membahagiakanmu, untuk menolong kamu? Jadi pola hidup yang tenggang rasa, pola hidup apa yang diinginkan orang lain untuk kita perbuat. Itulah yang perlu menjadi pola hidup kita untuk melayani sesama, apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Marilah kita membahagiakan orang lain, maka kita pun akan bahagia dan kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita rukun di dalam keluarga kita, karena Tuhan memberkati orang yang rukun.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Kontekstual nomor 97 yang berjudul Bulan Keluarga, sambil kita kumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anakku, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kami semua supaya kami menjadi orang yang rukun. Baik itu rukun dengan Tuhan, artinya mengenal, mengasihi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Rukun dengan diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan kami. Dan juga rukun dengan keluarga, mengenal, mengasihi dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Dan yang keempat, juga supaya kami rukun dengan semua orang, mau mengenal, mau mengasihi dan komunikasi yang baik dengan semua orang, baik itu tetangga maupun di tempat kerja maupun dimanapun berada. Dan yang kelima, firman-Mu juga mengingatkan kepada kami semua
supaya kami rukun dengan alam ini, supaya kami mau mengelola, mengusahakan, memelihara alam ini, sehingga kami pun dapat berdaulat di dalam pangan kami, berdaulat untuk kebutuhan-kebutuhan kami, supaya tersedia yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kepada kami semua, supaya kami mempunyai pola hidup "Can I help you?" Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Supaya kami punya sikap tenggang rasa kepada sesama kami. Supaya kami mau lebih peka lagi melihat kebutuhan apa sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kami, sehingga dapat menjadi pedoman, dapat menjadi pedoman di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, memberkati persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini terlebih khusus kami berdoa untuk dunia ini yang sekarang mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Kami mohon Tuhan berkenan melindungi kami semua. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kami. Berilah kami kebijaksanaan supaya kami dapat secara bijaksana menjaga ketahanan tubuh kami, supaya kami terhindar dari virus corona yang menakutkan itu. Tuhan, kami semua yakin, kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan pasti punya rencana, keputusan, karya yang terbaik bagi kami. Semua pasti indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Karena doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ria nomor 156 bait 1 dan 2, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, lanjutkan perjalanan hidupmu
Jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan berkat untuk orang yang rukun. Oleh sebab itu marilah kita rukun, baik rukun dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan semua orang, dan juga dengan alam ini. Dan marilah kita senantiasa mempunyai pola hidup Can I Help You. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, memberkati kita semua. Marilah kita siapkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, karunia dan keselamatan, sumber dari segala hikmat kebijaksanaan, senantiasa menyertai, memberkati kita semua saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.